Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IMM Jaya. Hai Sobat Imawan dan Imawati dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Yufa sebagai pembawa acara dalam Serabi Kemul, serba-serbi diskusi keilmuan IMM Komisariat Ekonomi. Nah, di sini kita akan membahas banyak hal terkait isu-isu kekinian dan juga keilmuan-keilmuan yang sangat spesial bersama tamu-tamu kita yang istimewa. So, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IMM Jaya. Hai Sobat Imawan dan Imawati dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Yufa dalam acara Serabi Kemul, serba-serbi diskusi keilmuan IMM Komisariat Ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang urgensi agama untuk anak muda. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang sangat istimewa ya. Yang pertama adalah Imawan Agil Bima sebagai Ketua Umum IMM Komisariat Ekonomi. Kemudian ada Imawan Usama Al-Farabi sebagai Ketua Bidang SBO IMM Komisariat Ekonomi beserta Imawan Rijal Wahyu Afafa sebagai anggota bidang SBO. Nah, oke, teman-teman, di sini kan kita tahu ya, banyak permasalahan tentang anak muda itu dilatar belakangi oleh ketidaktahuan tentang agama. Nah, menurut teman-teman di sini gimana sih urgensi agama untuk anak muda saat ini? Mungkin boleh dijawab dulu oleh Imawan Agil. Membahas tentang urgensi agama ya Mas. Ya mungkin bagi saya pribadi ya penting sekali Mas. Ya, dilihat dari sisi manapun bahwa agama itu bisa membatasi tingkah laku atau perilaku seseorang. Jadi agama itu bisa menjadi patokan akhlak bagi seseorang, Mas. Sederhananya seperti itu Mas. Oke, berarti memang karena ilmu agama itu bisa menjadi tuntunan ya untuk kita gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Usama sendiri, gimana sih Mas? Peran agama itu bisa jadi sangat penting untuk kehidupan mahasiswa mungkin ya atau anak muda saat ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan tuntunan agama ini untuk mengurangi perilaku-perilaku menyimpang dari anak muda? Kalau menurut saya urgensi agama itu ya sangat penting bagi pemuda, khususnya mahasiswa, apalagi di era saat ini banyak sekali godaan-godaan baik melalui handphone ataupun mungkin dari banyaknya penyimpangan agama atau pergaulan. Jadi urgensi agama ini sangat penting dikarenakan di mana seseorang itu menjadi urgensi agama itu sebagai pelindung bagi mahasiswa tersebut. Kadang kalau semisal mahasiswa tersebut akan melakukan sesuatu ada bentengnya ya. Jadi hatinya tuh kayak wah jangan atau gimana lah. Ada yang membatasi gitu ya. Berat gitu loh. Tahu kecuali ya pasti ada keimanan yang sangat tinggi lah dari orang tersebut. Pasti hati pun akan berat apabila akan melakukan hal-hal yang di luar dari ajaran agama atau yang menyimpang dari ajaran agama, apalagi yang maksiat kayak atau yang pergaulan yang tidak baik, itu hati pasti akan tergoda. Ya, jadi bisa menjadi pelindung gitu ya untuk keimanan atau hati kita agar tidak terjerumus ke perilaku yang menyimpang dari agama. Ya, Oke, terima kasih Mas Papa. Kemudian menyambung ya Mas Rijal Wahyu. Ini kan tadi disampaikan dari Mas Agil bahwasanya agama itu urgensinya untuk membatasi perilaku kita gitu. Kemudian dari Mas Usama juga dapat memberi perlindungan ya ketika kita mempunyai niatan untuk melakukan hal buruk itu kita kayak wah nggak boleh nih. Nah, kalau dari Mas Fafa sendiri apa dan ada pengalaman apa sih kayak agama ini bisa membantu Mas Fafa buat menghindari perilaku buruk gitu? Mungkin kalau buat saya sendiri ya, agama itu memang betul menjadi benteng ya, karena melihat dunia yang saat ini itu terlalu fana ya, dunia yang menafikan bahwasanya
yang kekal itu hanyalah akhirat. Jadi mungkin agama yang bisa membuka hati kita bahwasanya memang dunia ya seperti ini, dunia yang apa ya, yang tidak akan selamanya, Sementara sementara aja. aja. Yo pepatah kata kan, dunia sejatinya urip adalah mampir. Iya. Mungkin itu saja. Kalau mungkin pengalaman pribadi nih atau dari lingkungan Mas Fafa, gimana peran agama itu menjadi penting untuk menanggulangi perilaku-perilaku menyimpang? Ya, mungkin kalau yang kita tahu ya Mas, kan kalau anak muda itu biasanya pergaulan yang agak apa ya, perilaku-perilaku yang agak nakal gitu ya. Kita bisa lihat bahwa di lingkungan kita mungkin ada yang suka bolos sholat gitu kan, tidak mengaji, kemudian juga friendly atau ramah dengan minuman keras, kemudian maksiat-maksiat yang lainnya seperti itu. Pernah nggak sih Mas kayak gitu? Maksudnya untuk lingkungan Mas, dan itu bisa ditanggulangi dengan urgensi agama ini. Kalau saya sendiri ya Mas, mungkin ini ya, kadang kita kan sering berdoa bahwasanya Allah itu mendengar ya Mas, Ya. tapi kita lupa bahwasanya Allah itu juga melihat. Mungkin dari situ saya bisa menyimpulkan bahwasanya Allah itu tidak hanya mendengar tapi juga melihat kita, melihat tingkah laku kita yang ada di dunia ini Mas. Iya, Masya Allah. Jadi ini tidak hanya didengar, tapi sebenarnya semua tingkah laku itu kita lihat ya Mas. Oke, ini sangat menarik sekali. Tadi disampaikan dari teman-teman semua bahwasanya agama ini kan memberi perlindungan, kemudian memberi batasan atas apa yang kita lakukan, dan kita juga tahu bahwasanya perilaku benar atau buruk itu bisa kita lakukan atau tidak, itu berdasarkan agama. Nah, kalau teman-teman sendiri mengomentari kejadian-kejadian yang lagi viral nih akhir-akhir ini ya, kita tahu ya kalau di media sosial kita itu banyak banget anak muda yang perilaku imoralnya itu banyak banget ya. Ketika ini kita ambil contoh simpel aja tentang pacaran gitu kan ya. Pacaran itu kan sebenarnya hal yang kurang, bukan kurang tetapi sangat dilarang ya. Mungkin bisa menambahkan ini bagaimana pendapat teman-teman tentang pacaran oleh anak muda ini ya dari pandangan agama. Monggo dari Mas Agil. Pacaran ya Mas. Ya sebenarnya ya kita tidak boleh memunafikan diri lah, bahwa ya namanya juga perempuan laki-laki ya adalah rasa suka atau tertarik gitu, dan itu adalah sesuatu yang normal gitu ya. Tapi bisa nggak sih ketika kenormalan itu menjadi hal-hal yang tidak normal gitu. Kayak misalnya pacaran, kan dimana pacaran itu ya, bahwa dalam Quran juga sudah dijelaskan bahwa mendekati zina saja sudah tidak boleh ya. Nah, maka sebenarnya pacaran ini juga cabang dari pendekatan zina gitu. Berarti sebenarnya tidak nggak boleh ya dari Al-Quran sendiri gitu. Ya, tapi jadi ya agama itu dapat membentengi karena wah saya tahu nih Al-Quran nggak boleh nih ketika kita berpacaran mendekati zina gitu kan, kita tidak boleh, maka saya membatasi, wah saya tidak mau pacaran karena agama melarang. Oke, Dan bahwa menarik. misalnya kita lihatlah berita-berita lah Mas, bahwa perbuatan hamil di luar nikah gitu dan lain sebagainya kan salah satu timbulnya karena pacaran. Pacaran. Oke, berarti memang sebenarnya dalam Al-Quran sendiri udah dilarang ya karena mendekati zina gitu. Oke, ini sangat menarik. Dan gimana menurut Mas Usama sendiri tentang pacaran nih ya? Karena kalau kita sebenarnya gali lebih dalam lagi ya, karena kan konsep cinta itu kan sudah dari zaman dulu ya. Bahkan Adam Hawa sendiri pun tanpa cinta tidak akan ada manusia gitu. Moga Mas. Emang yang namanya cinta tuh emang ya berat Agak ya kan? keras. Apalagi di zaman yang sekarang ini remaja-remaja kalau nggak pacaran tuh nggak ada yang kurang gitu biasanya kan. Ada yang kurang.
gak aduhai. Ya itulah, apalagi ditambah lagi udah ada handphone ya, untuk membuka apa pintu-pintu untuk kemaksiatan tuh lebih gampang sekali. Mungkin berawal dari chat-chatan, nanti ketemuan, dan akhirnya mungkin ada hal yang enggak terjadi, mungkin sangat dekat-dekat, terlalu dekat nanti. Nah, terjadi yang kejadian yang tidak diinginkan, takutnya seperti itu. Nah, kalau menurut saya ya gimana ya? Harus dijauhi gitu atau Iya. dikurangi. Terlalu dekat sama cewek itu harus sangat dihindari, karena hanya ketemu sebentar aja membuat terkadang dak-dikduk. Dagdikduk gitu. Ya, mungkin itu pertama. Nanti pasti kalau udah dagdikduk, pasti itu nanti orang itu pasti akan kepo. Mulai buka Instagram, memantau stalking dan berlanjut, pasti akan berlanjut. Akhirnya Nah. rasa penasarannya semakin tinggi. Nah, gitu. itu. Jadi hindari terlalu dekat sama cewek itu, alangkah baiknya dihindari. Oke, ya itu setuju banget ya Mas ya. Apalagi sekarang itu nggak cuman sama deket sama cewek, cowok sama cowok pun bahaya gitu kan. Itu bahaya tuh, itu lebih bahaya lagi. Ada gerakan yang udah terang-terangan itu mendukung percintaan cowok dan cowok itu ya. Dan ini sangat-sangat ya, karena sesuatu maksiat itu semakin hari semakin berkembang. Tidak hanya maksiat antara yang bahkan ini ya, ketika cowok dan cewek yang berlawanan jenis pun ketika belum halal itu kan sangat berdosa gitu ya, bahkan dilarang di dalam konteks agama ini. Tetapi sekarang itu berkembang, munculnya bahwa ada percintaan sesama jenis. Nah ini kan kita kayak kembali lagi ke zaman dahulu, mungkin saya membaca sedikit literatur itu kaum Nabi Lut ya, di Sodom dan Gomorrah gitu ya. Oke, kalau menurut Mas Fafa atas kejadian ini nih, pacaran cowok cewek dan sesama jenis, gimana pendapat Mas Fafa? Nah, mungkin kalau untuk saat ini anak muda saat ini untuk menghindari hal seperti itu sulit ya. Mungkin kalau saya cuma mengurangi aja. Kalau untuk menghindari itu masih sulit masih gitu sulit karena emang dia mahasiswa ya. Ya seperti itulah Mas. Tahu sendiri ya, Mas. Oke, mungkin menyambung seperti yang disampaikan Mas Agil sama Mas Fafa tadi ya, karena mungkin intensitas ketemu gitu ya sama lawan jenis yang semakin sering dalam kegiatan kemahasiswaan, dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu bisa mendorong keingintahuan kita sebenarnya. Kita kan pengen tahu ya sama sosok yang kita dekati kan, seperti itu. Jadi lama-kelamaan semakin kepo dan akhirnya memunculkan hawa nafsu gitu kan. Oke. Nah, kalau menurut Mas Fafa nih, gimana sih caranya buat mengurangi kayak tindakan kayak kekepoan kita atau ada hawa nafsu yang mungkin tercipta ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis? Ya, seperti itu, Mas. Atau mungkin kita nggak perlu gitu ya terlalu kepo sama temen lawan jenis kita, atau kita mau gimana nih Mas? Nggak usah temenan sama cewek. Kelihatan introvert banget ya. Nih lu belum halal, nggak usah temenan sama gue. Jangan. Ya, gimana Mas? Monggo Mas. Mungkin kalau cara membatasinya ya mungkin lebih ke Kenceng. Suaranya kenceng. ke Ya, mengurangi interaksi yang interaksi. sangat intens Intens. gitu ya. Oke. ketika udah mulai penasaran stop. Agak membatasi gitu ya, jangan deket-deket ya udahlah ini dulu aja, nanti kalau mau tanya-tanya tanyai bapak gitu. Samperin rumahnya. Oke, back to Mas Agil dan Mas Usama. Gimana Mas? Mungkin gimana ya cara-cara ya untuk menghindari
rasa ingin maksiat kita, ya khususnya kan anak muda ini kan lagi kayak apa ya, hormon bertumbuhnya itu kan lagi gede-gedenya. Jadi dalam pencarian jati diri ini, anak muda itu biasanya kayak, wah aku tuh pengen yang kayak gini, kalau nggak nakal nggak keren. Nah itu gimana ya, bener banget, gimana caranya? Itu mungkin ada pesan dari hadis atau Quran atau dari pengalaman teman-teman untuk menjadikan urgensi agama itu, menjadikan bahwa kalau aku nggak maksiat itu aku keren, bukan kalau aku nakal aku keren. Itu bisa dibalik jadi kayak gitu Mas. Oke, Mas. Kalau gitu ya Mas, jadi kan kalau dalam Quran disebutkan bahwa manusia tercipta dari nafsu dan akal gitu. Jadi ada kalanya ketika nafsu itu menguasai, ada kalanya sebaliknya gitu, takwa itu menguasai. Jadi pada dasarnya iman itu kayak HP kita Mas. Oke. Jadi kalau kita nggak ngecas iman itu, ya wis ngedrop gitu. Jadi sering-sering kita ikut kajian atau dengernya minimal ceramah dari YouTube gitu, atau pas waktu scroll TikTok ada ceramah lewat gak kita skip gitu, adalah kadang itu menjadi Salah satu cara buat charge iman kita gitu. Sedikit cerita nih Mas. Jadi kan saya mengajar di pesantren juga. Saya juga punya murid dari berbagai macam, dari ada yang nakal dan ada yang wah banget gitu. Dan ketika saya lihat cara ibadahnya, ya ketika anak-anak yang wah itu ibadahnya justru waktu 15 menit sebelum azan itu sudah di masjid, sholat sunnah gitu. Baik itu prestasi atau nakal itu dapat terkontrol Mas. Tapi ketika anak-anak yang udah koma atau masih di kamar, belum jadi langganan hukuman gitu ya, dapat hukuman gitu, malah nakal, terus banyak buat masalah, itu justru jadi di situ bahwa disimpulkan bahwa iman itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak. Ya. Jadi kan dalam Quran juga disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Jadi sholat itu dapat mencegah dari perbuatan yang fasik dan munkar. Oke, Masya Allah, ini ilmu yang sangat-sangat istimewa ya untuk kita teladani. Kemudian gimana kalau dari Syekh Usama nih, ya, tambahan bagaimana bahwasanya agama itu bisa menjadikan diri kita jauh dari perbuatan maksiat? Kembali ke yang topik yang tadi, yang pacaran, cara menghindari pacaran agar terjerumus dalam pacaran ya. Kalau menurut saya kurangilah berinteraksi dengan lawan jenis. Ya berinteraksi nggak apa-apa, tapi jangan sering. Ada batasannya. Kalau penting aja. Selepas itu ya biasa aja, jangan terlalu dekat-dekat banget. Apalagi yang penting ya, yang paling penting jangan sampai baper. Kalau baper udah, itu pasti hatinya pasti kayak mengoyak-oyak terus, mengejar-ngejar terus itu. Lalu berpikirlah dengan dewasa. Nah itu karena harus dipikir dulu apabila kita berpacaran itu apakah nanti akan jadi itu pasangan kita itu bakal jadi pasangan selamanya atau cuman yang senang-senang saja. Kalau hanya senang-senang saja mah seperti kayak mainan gitu kan, kita merusak hati orang itu, lalu meninggalkan jejak yang pahit di dalam hati kan. Nah, itu bakal merusak, dan itu juga tentunya akan menambah kemaksiatan yang terus berlanjut. Ya, utamanya dosa kita juga nabung gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih teman-teman, dan ini juga sangat menarik ya Imawan dan Imawati semuanya, bahwasanya memang benar agama kita itu perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita yang istimewa, bahwa agama itu dapat membatasi atau melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Dan sesuai yang dikatakan oleh
Imawan Agil Bima bahwasanya dengan mencharge keimanan kita, kita akan senantiasa terjaga dalam kegiatan-kegiatan maksiat atau kemungkaran-kemungkaran. Untuk itu teman-teman semua, mari tingkatkan keimanan kita, jauhi maksiat, dan bagaimana cara kita untuk mencharge atau maintain ya, untuk menjaga keimanan kita agar selalu terjaga sehingga kita dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya, dari kami mohon undur diri dan pamit. Terima kasih sudah mendengarkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IMM Jaya, IMM Jaya, IMM Jaya, Jaya, Jaya. Bye bye.